Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ahlus safa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, akhirnya kami sampai ke belakang Padang, Batam. Saya dari Padang, Pak. Di sini belakangnya. Tidak terbayang dulu sampai ke sini. Dan kemanapun pergi ketemu orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah dan zuriat Rasulullah SAW. Maka salam takzim kami kepada ayahanda Abah Sayyid Hashim Al-Attas. Benar apa? Beliau umur udah 72, Abah ya? 70? 76, mau masuk 77. Semoga kakek beliau baginda Nabi Muhammad SAW ridha dengan majelis ini. Kata Abah Lutfi, di mana ada majelis tempat, ada zuriatku di situ atau ada pewarisku di situ, ada pewaris Rasulullah maksudnya, insya Allah tempat itu diberkahi. Bukan karena beliau-beliau itu ngapa-ngapain enggak, tapi di darahnya ada keberkahan, darah baginda Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia sekarang ini lagi dibentur-benturkan. Kita sedih melihat ada beberapa kiai yang mulai mengingkari nasab zuriat Nabi dari jalur Ba'alawi. Ya, semoga ada yang mengislah, ada yang mendamaikan mereka. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya tertarik untuk ikut debat diskusi di situ, tapi sekarang menarik diri. Ya, tidak ada untungnya. Ini jebakan-jebakan emosi aja. Yang saya hormati Pak Camat ya, yang sangat gagah. Ya, di sampingnya juga Pak Lurah yang sangat megah. Dan yang lagi berbicara insya Allah sama lah. Pengurus masjid, ini surprise sekali. Ternyata di pulau saya kira sepi Pak, ramai ya. Tapi saya dari tadi mau dengar cakap Melayu, cuma pantunnya yang Melayu. Inilah hebatnya orang Indonesia, ke pelosok manapun ngomongnya bahasa. Dan jangan heran, ini pulau-pulau dulu banyak makom-makom wali. Nggak usah di sini Pak. Di Gresik itu ada kabupaten di tengah laut, jadi Pulau Jawa, tapi dia sampai ke tengah. Namanya Pulau Bawean. Orang Bawean, orang tua-tuanya mengatakan kepada saya, di pulau inilah meninggalnya Sunan Bonang, tapi mereka berbeda pendapat apakah dikubur di situ atau dibawa ke Tuban. Makanya makomnya banyak, lebih dari 2, satu di Bawean, satu di Tuban. Dan Al-Fakir kami, Abah, berjodoh dengan orang Tuban. Saya datanglah ke pelosok, ada pulau ya, mungkin sebesar ini juga, atau lebih kecil, atau lebih besar, saya lupa, nggak sempat ngukur Pak. Di tengah pulau ada makom Sunan Bonang. Sunan Bonang itu disebut Al-Marhum, Al-Makhdum. Ini menunjukkan bahwa gelarnya, ini gelar-gelar dari zuriat Nabi yang berasal dari Asia Tengah dan Selatan. Waktu kami ke Uzbek itu Habib-habibnya gelarnya Al-Makhdum. Kalau jalur Yaman, zuriat Nabi dipanggil Al-Habib atau Habaib. Tapi secara umum mereka menyebut Sayyid, itu sama. Maka Abah Hashim dipanggil Sayyid Hashim. Berarti saya ini sama juga lah, ada Hashimnya. Bedanya nasab beliau mulia, nasab saya
masih belum jelas. Tapi yang pasti itu beliau ini ya. Itu bukan buat-buatan, sudah diakui oleh orang barat, penelitian orang barat bahwa zuriat Sayyidina Ibrahim itu juga banyak di Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik, itu melalui Sayyidah Qanturah. Apa ciri-cirinya? Seperti jambu air, lebar ke samping. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Judulnya horor bener ini Pak Lurah. Bapak Ibu ngerti nih judulnya apa? Ini judul di alam mana ini? Masih di alam bumi kah ini? Alhamdulillah kami sebelum kesini tadi ziarah ke makom yang dipopulerkan oleh Abah Lutfi, yaitu anak daripada Maulana Ishaq yang dikenal dengan nama pulau itu Pulau Tulub ya. Maka disebut Sunan Tulub atau Tulop? Tulub. Yaudah ikut bapak aja deh. Nama beliau Ainun Naim ya. Ainun Naim itu bukan nama fisik Pak, itu nama kewalian. Jadi yang dibuka oleh beliau itu nama walayahnya namanya. Ya. Salah satu fam kewaliannya itu. Asy-Syarif Ainun Naim bin Maulana Ishaq ya. Ini kalau ditelusuri ke atas bagian Laut Malaka ini ada pulau di situ Asy-Syarif Ali. Benar ya? Syarif Ali apa Syarif Abdul Qadir? Ke atas antara Riau dan Malaka. Saya pernah ke sana juga. Jadi walaupun saya ini orang Padang tapi pemburu kubur juga, Pak. Pemburu kubur tapi bukan sarjana kuburan. Kalau Pak Lurah ini sepertinya hobi dengan kuburan. Ya. Apalagi beliau ini yang bangun-bangun kuburan ini. Apakah bertasawuf itu serumit judulnya? Enggak. Saya kasih judul baru, mudahnya bertasawuf. Apa judulnya? Mau tahu mudahnya? Oke. Kalau kita lagi dapat rezeki, apa kata orang tua? Nak, bersyukur. Betul gak? Itu kelas 3 dalam tasawuf. Tuh langsung kelas 3. Jadi tasawuf itu bab pertamanya, kelas 1-nya taubat, kelas 2-nya sabar, kelas 3-nya syukur. Itu udah kelas 3 Pak. Berarti orang kita ini sudah biasa berbicara tasawuf. Benar Abah ya? Kalau ada orang kena musibah, apa kata Abah? Yang tabah ya nak, yang sabar. Sabar adakah di kitab fikih? Adakah di kitab akidah sabar? Enggak. Fikih tidak urus sabar, akidah tidak mengurus sabar. Yang mengurus bab sabar ahli tasawuf. Berarti tasawuf sudah sehari-hari kita katakan. Oke. Pak Camat, Pak Lurah, apa kata orang? Semoga mereka berdua jadi ahli istiqomah dan amanah. Benar gak? Istiqomah amanah itu udah puncak daripada orang bertasawuf. Makanya 7 golongan yang dijamin nanti di akhirat, ketika tidak ada yang dilindungi kecuali lindungan Allah saat itu. Nomor pertamanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Adil di situ pasti dia amanah, pasti dia istiqomah. Istiqomah pemimpin, dia disiplin. Istiqomahnya guru, dia tulus pengajar, walaupun kemudian dicaci, dimaki, ditinggal. Kalau Pak Lurah tadi lain lagi babnya. Saya rapat dengan Pak RT ditinggal. Pak RT-nya berani kali ya. Ternyata urusan hisab menghisab. Akhirnya Pak Lurah ikut pun supaya Pak RT PRW gak keluar. Kalau di sini kayaknya masih aman Pak.
Tapi di masjid jangan usah lah ya, di luar masjid. Di luar masjid boleh. Mudahnya bertasawuf, apalagi kalau di sini ada pasar enggak? Ada. Apa kata orang kepada pedagang? Kata orang tua kita dulu, kau kalau berdagang yang jujur. Apakah ini orang tua kita dulu atau si pedagang baca kitab tasawuf? Kan enggak. Tasawuf itu dari dalam. Yang ditulis itu cuma panduan. Sebenar hakikat tasawuf ada di dalam sini. Baru menikah sayang-sayangan, kalau udah sebulan emosi. Apa kata mertua? Yang sabar nak, jangan emosi, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Itu salah satu bab dalam tasawuf, cabang dari sabar. Imam Ghazali taruh itu di kitab dia jilid ketiga. Bayangkan Bapak Ibu, jilid 1, 2 belum bahas. Jilid ketiga ada satu bab, satu pembagian namanya muhlikat, penghancur, membuat orang sengsara dunia akhirat. Apa itu? Al-ghadab, emosi tak terkendali. Orang kita dari dulu sudah biasa mengatakan, jangan marah-marah. Sayangi, kata mertua nih, ini anak saya titip kepadamu, tolong dijaga, tolong disayang. Itu bab tasawuf, Pak. Rahmah, sakinah, mawaddah, itu bukan urusan ahli fikih. Ahli fikih mengurus rukun nikah, syarat nikah. Itu urusan ahli fikih. Untuk mengisi setelah akad, bergurulah kepada ahli tasawuf. Ahli tasawuf nanti yang ajarkan bagaimana cara membuka hati supaya kasih sayang Allah melimpah. Apa kata Nabi SAW? Ini bapak mau gak menjadi laki-laki terbaik di dunia? Minimal menurut istrinya sendiri. Tapi yang berkalam Rasulullah SAW. Ahsanukum, ini Nabi ngomong, apa kata Nabi? Ahsanukum li ahlihi. Orang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada pasangannya. Itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu salah satu judul besar dalam tasawuf. Disebut akhlak mahmudah, berakhlak yang baik, husnul ashirah. Berarti bertasawuf mungkinkah dipisahkan dari kita? Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin dipisah. Lalu kalau begitu saya mau tanya, jika demikian adanya, apakah sulit belajar tasawuf? Enggak. Lalu kenapa ada orang bilang belajar tasawuf itu rumit? Karena dia tidak mengenal jalan menuju Allah. Padahal orang tarekat loh Pak. Padahal kiai. Kok ada kiai ngomong begitu, ustadz ngomong begitu? Ustadznya, kitab dia sudah berganti. Bukan lagi yang di dalam hati, tapi yang sudah dicetak oleh orang Cina, yang dicetak oleh orang Arab, yang dicetak oleh buku percetakan. Itu buku. Akhirnya orang-orang hari ini sibuk mengikuti buku, tapi melupakan apa yang Nabi pesankan dulu. Istafti qalbak, wahai sahabatku, mintalah fatwa, tanyalah isi di dalam hatimu. Kita kalau lagi bimbang, apa kata abah mungkin kepada murid-murid, kepada anak-anak cucu, kamu tanya hatimu, gitu kan? Ya, tanya hatimu, kamu pilih yang mana? Anak kita mau sekolah bingung mau masuk A atau masuk B. Kita bilang apa? Kamu tanya hatimu. Itu kalam ahli tasawuf Bapak Ibu. Kalam ahli tasawuf. Gimana kira-kira? Berarti bertasawuf itu sudah makanan sehari-hari. Lalu apa yang rumit? Yang rumit itu bukan tasawuf,
tapi ilmu yang mengurai tasawuf. Nama ilmunya ilmul haqaiq atau ilmu hakikat. Namanya ilmu, ya rumit. Mesti ada sekolahnya, mesti ada majelisnya. Tapi kalau hakikat, nah ini bedakan hakikat dengan ilmu hakikat lain. Ini ada yang melaut nggak Bapak Ibu? Melaut. Ilmu kelautan dengan melaut beda nggak? Ilmu perikanan dengan ikan beda nggak? Beda ya? Beda. Lebih praktis yang mana? Yang tidak ada kata ilmunya. Enggak rumit. Bener nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ilmu hakikat itu rumit, ya iya namanya ilmu. Tapi si hakikatnya tidak rumit. Ilmu tasawuf sekarang itu Bapak Ibu sudah ada S1 tasawuf, S2 tasawuf, S3 tasawuf. Wajar kalau ilmu tasawuf rumit. Tapi kalau tasawuf rumit gak? Yang saya ceritakan tadi rumit gak? Nah, kalau begitu tasawuf isinya apa? Tasawuf itu adalah rasa yang Allah tumbuhkan di dalam diri. Tadi kita mulai dari bab syukur, benar gak? Syukur, sabar, syukur. Apalagi tadi? Jujur, amanah, adil, istiqomah. Itu semua sudah ada di dalam diri. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu gak mau rumit belajar ilmu tasawuf, cukup amalkan tasawuf. Ya. Pusing gak? Enggak kan? Tapi kalau saya ngomong begini, pasti pusing. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhannya. Siapakah diri engkau? Diri engkau terdiri dari 4 anasir. 1 dari tanah, dari api-api. Oh, pusing gak tuh? Itu ilmu hakikat yang merupakan cabang dari ilmu tasawuf. Awalnya dunia dimulai dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ada dalam diri kita. Nah, itu pusing lagi tuh. Itu ilmu hakikat. Tapi kalau orang tanya, adakah Nur Muhammad dalam diri? Gampang Pak ceknya. Nabi Muhammad itu jika dibuka dirinya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, isinya hanyalah rahmat, kasih sayang kepada alam. Mau cekkah ada Nur Muhammad dalam diri? Ini bukan ilmu Nur Muhammad, ini sedang cek aja. Bapak Ibu, tadi ada kucing, jalannya sudah sempoyongan. Melihat kucing jalan begitu, kasihan gak? Mau ngasih gak? Kalau cuma kasihan, itu Nur Muhammadnya masih tidur itu. Tapi kalau Bapak mau ngasih, itu Nur Muhammadnya sudah bangun. Gampang tuh. Ada orang pengemis, minta-minta. Hati kita bergejolak. Kata yang satu kasih, kata bagian yang lain gak usah kasih. Itu Nur Muhammad itu. Yang mengatakan kasih, itu Nur Muhammad itu. Gampang toh kajian Nur Muhammad? Gampang, mudah. Semudah itu. Namun kalau ditanya apa hakikat alam semesta, baru kemudian jadi rumit. Dalam satu kalimat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dia nukil juga daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, sebuah kalam hakikat dari Nabi Muhammad, tapi bukan hadis Nabi. Alam itu dariku Nur Muhammad, sedang aku nurku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Angguk-angguk tuh berarti gak sulit kan? Gak sulit kan? Berarti orang belakang Padang ini sudah biasa kajian Nur Muhammad. Saya lihat judul-judulnya lumayan. Al-Waqi'ah, Ratibul Atas, One Day One Juz, Z 3. Ada kitab Safinatun Najah, udah oke. Tinggal tambahin kitab tasawufnya 1. Salah satu jalan ahli tasawuf supaya hati ini tidak terganggu, ada namanya latihan. Latihan tuh bahasa Arabnya riyadhah. Apa bahasa Arabnya?
Ada yang ototnya bagus nggak di sini, Pak? Sepertinya nggak adanya. Kalau yang suka push up itu setiap hari, ototnya bagus nggak? Tapi kalau di Indonesia hari ini, kalau otot bagus, yang suka tidak hanya laki-laki, perempuan, laki pun suka. Hati-hati Pak Lurah ya. Apalagi Pak Camat yang gagah. Ini otot kebentuk perut six pack. Tahu six pack nggak? Ustadz tahu six pack nggak? Nggak tahu ya. Kursus bahasa Inggris dulu ya. Itu perutnya kayak kotak-kotak 6 disebut dengan six pack. Kalau orang tidak pernah latihan, kebentuk nggak tangannya? Kebentuk nggak perutnya? Nih yang pakai sorban-sorban ini santri ya. Sudah bisa baca kitab? Belum? Nah, dulu baca Quran bisa nggak? Nggak bisa kan? Dilatih oleh guru jadi bisa. Benar nggak? Jadi jangankan membaca nama Allah dalam diri, membaca yang tertulis di buku pun mesti berlatih. Abata sa. Maka untuk mampu membaca nama Allah di dalam diri mesti juga dilatih. Yang melatih baca Quran namanya guru mukri atau guru qiraat, guru tilawah. Yang mengajarkan cara sholat namanya ahli fiqih. Yang mengajarkan cara mengesahkan Allah disebut ahli tauhid. Yang mengajarkan cara untuk bertasawuf disebut dengan mursyid atau syekh atau sufi. Ilmunya, tapi kalau prakteknya kita boleh lakukan semua. Sayang sekali kok ada ahli tasawuf, ahli tarekat ngejek ahli fikih. Begitu juga ahli fikih bilang gak usah belajar tasawuf, sudah cukup dengan ilmu saya. Itu juga kita kasihan, karena di fikih tidak diajarkan sabar. Benar nggak? Ada nggak? Ada nggak satu bab di fikih itu sabar? Nggak ada. Kecuali fikih sudah digabung dengan tasawuf. Jadi wajar kalau guru-guru fikih, guru-guru tilawah ini suka marah-marah ya. Bener ya? Marah aja ya. Wajar, karena dia bukan guru tasawuf. Di tempat saya dulu ada ahli zikir hebatnya bukan main, makomnya sudah tinggi, tapi oleh guru tua kami tidak diangkat jadi mursyid pengganti. Kata beliau, ini muridku bidangnya lain, karena dia pemarah, saya kasih tugas yang lain. Coba kalau guru pemarah, seperti ibu-ibu suka marah sama anak. Ibu kalau marah sama anak ngomongnya gimana? Matilah kau. Ya, ya, benar nggak? Oh, kalau marah lagi, nggak jadi deh. Untung mic-nya mati. Jadi yang lucu nih, ibu-ibu marah, dia ngomong apa? Siapa bapak kau? Si anaknya jawab, suaminya emak. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang jeleknya nggak dikeluar Pak, yang begitu aja keluarnya. Karena bertasawuf itu mudah, ya. Mic-nya kalau ganti topik kali ya. Bapak Ibu, kalau mau kaya, kata orang tua apa? Fokuslah bekerja, benar nggak? Benar. Itu kaya dompet, rumahnya bagus, kendaraannya cukup, tabungannya lengkap. Tapi kalau mau hati kaya gimana?
Mungkinkah orang kaya dia hari ini bekerja, sebulan lagi nggak bekerja, mungkin nggak? Berarti ada namanya bab istiqomah dalam urusan kaya bekerja, itu dilakukan oleh orang di dunia. Summa sayang, banyak orang belajar zikir masih protes. Ustadz, Buya, Kiai, Tuan Guru, saya ini sudah belajar banyak zikir, tapi hati pun masih belum tenang. Itu tanda kalau di hatinya belum kaya. Ya. Orang kaya dia tenang Pak di rumahnya. Kalau jalan-jalan kemanapun dia tenang. Kenapa? Dompetnya tebal. Orang yang hatinya kaya, apapun kejadian di alam semesta, dia juga tenang. Kenapa? Dompet hatinya tebal. Rekening rohaninya banyak isinya. Maka dia tidak takut. Kenapa orang Indonesia kalau pergi ke Saudi itu seperti ketakutan? Benar gak? Ada yang kemarin haji umroh sampai di Saudi takut pisah dari orang. Ada yang gak takut tapi takabur. Saya ini udah 2 kali umroh, hilang. Di sana itu sebenarnya biasa aja. Cuma jangan takabur, jangan panik. Hati yang kaya lebih kurang sama lah dengan orang yang kaya dompetnya. Mesti dia rajin, mesti dia istiqomah. Ada orang rajin, ada istiqomah, ada satu lagi, harus tepat yang dia kerjakan. Ada orang kerja tiap hari tapi hutang juga tidak selesai. Berarti pekerjaan dia tidak tepat, kurang pas. Banyak orang rajin berzikir, banyak baca rotib, banyak begini, tapi hatinya masih gelisah. Mungkin zikirnya belum tepat masuk ke dalam hati. Maka jika ingin kaya hati, disiplinnya juga mesti sama kalau kita ingin kaya dunia. Kalau nggak mau lebih, sama lah. Ya. Mau kaya hati Bapak Ibu? Mau kaya hati? Kalau mau kaya hati, minimal amalkan zikir pagi sore. Di luar sana saya sudah bagikan, mungkin sudah pernah lihat kajiannya, tapi masih online. Sekarang saya bagikan secara langsung. Ada zikir. Suatu kali dalam hadis Imam Tabrani, ada orang bertanya, ada sahabat bertanya mengenai kok hidup dia susah. Lalu dijawab, supaya ingin kaya, amalkanlah zikir yang diamalkan oleh malaikat, karena malaikat dapat rezeki melalui zikir itu. Apa zikirnya? Zikir yang biasa Bapak Ibu baca di Rotibul Haddad dan Yasinan. Tapi karena orang tidak tahu rahasianya, dia amalkan cuma sesekali. Zikirnya lanjutan bacaan ruku dan sujud. Kalau ruku, subhanallahil, subhana rabbiyal azim. Ini bacaannya lebih lengkap. Subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Boleh juga ditambah subhanallahil aliyyil azim. Itu yang penting ada kalimat subhanallahnya. Dalam hadis Imam Tabrani dikatakan wabihi yurzakun. Kalian ini, ya, kata maksudnya di hadis itu, kalian ini jangan takut miskin. Malaikat di langit dan di bumi diberi rezeki oleh Allah karena mereka membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tapi malaikat ini istiqomah. Malaikat ini sampai hari ini ada di langit tertentu bacaannya cuma subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka siapa saja yang baca zikir ini, keberkahan malaikat itu turun kepadanya. Jika dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Dia punya pekerjaan, Allah berkahi pekerjaannya. Berapa mengamalkannya?
Jika malaikat tidak putus-putus, minimal bapak, ibu, tuan ini amalkan pagi 100, sore 100. Berapa bacanya? 100 pagi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa maknanya? Subhanallah wa bihamdihi, maha hebat engkau ya Allah, maha terpuji engkau ya Allah. Subhanallahil azim, maha agung, maha besar engkau ya Allah. Itu doa malaikat, itu jimatnya malaikat. Cuma malaikat jimat gak dipasang di kertas, jimatnya dibaca. Mau diberkahi rezekinya Bapak Ibu? Sedikit cukup, banyak habis. Tahu nggak pepatah begitu? Sedikit cukup, banyak habis. Orang Melayu ngomong gitu ya. Sama lah. Sedikit cukup, yang penting berkah, daripada banyak boros. Nabiullah Sulaiman karena merasa diberi kekayaan oleh Allah, sempat kemudian ngomong begini, ya Allah, izinkan aku memberi makan semua ikan yang ada di dunia. Maka dia panggil ikan. Sepertinya di sini nggak ada yang bisa manggil ikan, kan? Dipanggil ikan, Pak. Ikan bisa dipanggil. Dipanggil ikan, dikasih makan tiap hari. Sampai kemudian sudah beberapa hari Nabi Sulaiman kehabisan bahan makanan. Disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nabi Sulaiman tobatnya setelah sedekah. Kita nggak sedekah tobat. Jadi Nabi Sulaiman ada tobat sebelum beramal, ada tobat setelah beramal. Apa bedanya? Orang tobat sebelum beramal, dia tobat dari maksiat. Ada tobat setelah beramal, dia bertobat dari amalan solehnya. Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ini ilmu tasawuf. Ilmu ini yang jarang dipakai orang hari ini. Kita istighfar sebelum sholat, biasa. Ada istighfar setelah sholat. Kenapa ayo? Karena merasa kurang rasanya. Nah itu kayaknya nonton YouTube ini ya. Sholat zuhurnya tadi khusyuk nggak? Ini di mana-mana saya nanya orang begitu loh Pak. Khusyuk nggak tadi? Khusyuk apa kusut? Wallahu a'lam. Bahasa Arabnya maklum sekali. Di mana-mana, kemanapun saya berkunjung, hatta di negeri Arab, kita tanya orang, ente sholatnya khusyuk nggak? Dijawab, kok bisa begitu ya? Tapi orang mau sholat ya, tapi sholatnya karena beban. Saya mau tanya nih Pak Lurah aja deh, kalau Pak Camat ketinggian. Pak Lurah kerja itu seneng nggak? Campur, ini curhat nih Pak Camat nih. Tapi buat acara gini seneng nggak? Kenapa senang Pak Lurah? Karena sesuai dengan isi hati. Paham maksudnya? Sholat itu kalau nggak sesuai dengan gerak hati pasti jadi beban. Waktu kecil kita sering diingetin orang tua, sholat nak, benar nggak? Nih wajah-wajah mantan merasa dibebani nih ya. Karena waktu kecil sering ditegur orang tua dan merasa dibebani, dia nggak mau merasa terbebani sendiri. Ketika punya anak, dia wariskan bebannya kepada anaknya. Kamu sholat. Akhirnya anak sholat karena terbebani, karena sungkan kepada ayah. Coba nanti ayahnya keluar kota, pergi ke Batam, nggak balik 2 hari, itu anak nggak sholat tuh Pak. Hore, nggak ada yang nyuruh sholat. Pasti begitu. Coba tanya nih stafnya Pak Camat nih, kalau Pak Camat lagi ada berapat ke seberang, itu stafnya senang semua Pak, hore. Mana nih stafnya, ada nggak? Tuh. Ya, ibu-ibu ada stafnya.
Itu pada girang semua tuh. Alhamdulillah Pak Camat pergi. Tapi kalau nggak pulang-pulang cemas juga dia. Iya. Nggak gajian. Saya minum dulu lah kalau gitu. Maka kalau beramal tidak sejalan lisan dengan kolbu, pasti merasa terbebani. Itulah tasawuf. Mudah toh tasawuf? Mudah Pak. Bekerjalah dengan hati. Ini coba Bapak Ibu menikah dengan hati nggak? Atau terpaksa? Terpaksa kok jadi anak. Itu namanya menikmati. Ya Ustadz ya? Ustadz jomblo apa punya anak? Punya anak ya. Ya. Katanya punya istri beban. Lah anaknya sudah 2. Berarti bukan beban, itu nikmat namanya. Kalau orang menikah dengan hati, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, rasanya sebentar. Coba kalau pengajian nih Pak nggak pakai hati, 2 menit rasanya 2 jam. Ini mohon maaf nih, kalau mendengarkan kata sambutan lama nggak rasanya? Bener nggak? Ini jujur nih Pak pengurus nih. Pak pengurus kalau buat acara jangan banyak-banyak kata sambutan. Ya. Kalau tadi Pak Lurah karena Pak Lurah plus ketua panitia, nggak apa-apalah ya. Ada yang kalau buat acara lomba-lomba Pak 5 sambutannya. Pak RT, Pak RW pun ikut. Kalau nggak ada yang mau hadir katanya. Di sini hadir Pak RT, mana Pak RT? Ada ya Pak RW? Oh ada, alhamdulillah. Pernah sekolah kan pasti semua. Guru killer masuk, itu guru 1,5 jam di dalam kelas. Rasanya seperti hari mau kiamat. Lamanya bukan main. Betul ya? Tapi ada guru cantik, guru yang gagah, tampan, baik hati, tidak marah-marah, suka memberikan keringanan, suka menunjuki murid. Itu tahu-tahu sudah 1,5 jam, udah lebih bahkan 2 jam, muridnya, udah selesai, udah bunyi bel. Itu karena murid siswa belajar dengan hati. Saya kalau nulis Pak, saya suka nulis. Kalau nulis dengan hati, 10 halaman itu rasanya sebentar. Coba kalau disuruh orang nulis yang bukan bidang saya kesel gitu ya. Kalau nggak ada honornya nggak mau nulis itu. Bener. Akhirnya ada penawar, hatinya sebenarnya tidak sesuai dengan lisannya, cuma karena ada tetek bengeknya, mungkin dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, orang bertahan juga. Itulah nasib pegawai, nasib pekerja, nasib karyawan. Sebenarnya sudah nggak betah, tapi karena butuh, betah juga. Kerjanya terpaksa. Inilah nasib orang yang sholat tapi tidak dengan hati. Setiap hari ngeluh. Sholat tapi ngeluh. Udah digaji, udah ditandatangani sama Pak Camat, masih ngeluh Pak. Kerja lagi, tugas lagi, gaji nggak naik-naik. Ini kan pegawai. Ustadz ada yang ngomong gitu loh Pak. Saya ini kan trainer Ustadz dulu udah lama. Saya mentraining Ustadz kemana-mana. Itu kalau lagi makan-makan ngomongnya apa? Kita ini BBM sudah naik, honor belum naik-naik. Ini curhat para Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya si Ustadz diundang mengajar itu setengah hati. Karena dia mengajar setengah hati, yang mendengar pun 1/4 hati.
Akhirnya semuanya hati, lamanya pengajian, walaupun melucu tapi tidak menarik, walaupun dia berbicara kolbu tapi rasanya hambar. Nah ini kalau sudah ustadz tidak nyaman mengajar. Makanya Bapak Ibu, jika ada guru ngaji di sini, kasih dia senang hatinya, ya, senangkan, cukupkan kebutuhannya, biar dia nyaman mengajar. Ini untuk ustadz di sini, kita ya. Ada yang ngajar, ada yang ngabdi di sini. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu, supaya pikiran dia tidak bercabang. Masa lagi takbir Allahu Akbar, makan apa nanti ya Allah? Masjid ditinggal, siapalah jadi imam. Tapi kalau saya kemudian jadi imam, anak saya nggak makan. Jangan sampai imam kita mikir begitu. Padahal Nabi berbicara, ambillah imam, angkatlah Bilal yang tidak minta gaji. Itu perintah dalam hadis Nabi di Sunan Abi Daud. Tapi kalau nggak digaji, ustadz ini demo juga. Bedanya kalau ustadz demonya pakai doa, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak demo anarkis, enggak ya. Demonya menyebut nama Allah. Pendek cerita Bapak Ibu, mudahnya bertasawuf ini saya buka yang ringan-ringan saja. Bahwa bertasawuf itu ibarat nyawa dan badan, tidak boleh dipisah. Maka janganlah para ustadz, para dai mempersulit tasawuf, ya. Justru kita buka ilmu ini kepada masyarakat supaya orang tambah tertata sabarnya. Jangan seperti ibu-ibu di zaman Nabi, ketika dia dapat musibah, dia duduk, ibu ini duduk di kuburan, nangis meratapi anaknya. Lalu Nabi menegur, wahai ibunda, isbiri, sabarlah engkau. Ini kata Rasulullah. Si ibu ini nggak tahu kalau yang menegur dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si ibu? Kamu ini bicara sabar aja, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Emang sabar mudah? Itu kata si ibu. Nabi pergi. Selesai si ibu ini meratap, air mata dia sudah habis. Ada orang dekatnya berkalam, heh ibu, itu yang tadi berkalam itu baginda Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, dia kejar naik onta, dia kejar Rasulullah SAW. Dia minta maaf, wahai Rasulullah, maafkan hamba. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu bukan sekarang. Yang dihitung Allah saat anakmu berpulang, apakah engkau sabar? Saat anakmu dikubur, apakah engkau sabar? Atau engkau meratap? Berarti ajaran tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani? Ajaran Rasulullah, Syekh Abdul Qadir ini ikut Rasul. Syukur, jujur, itu ajaran Rasulullah atau ajaran Sidi Ahmad Tijani? Rasul? Ya. Zikir yang banyak itu ajaran Muhammad Saman, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi atau ajaran Rasulullah? Bekerja dengan hati, sholat dengan hati, itu ajaran Ar-Razi atau ajaran Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu bertasawuf mudah atau sulit? Benar? Yang kencang, mudah apa sulit? Paksa ngomong. Karena syaitan berbicara, hari gini jujur kau tidak makan. Siapa yang ngomong? Setan, tapi bertubuh orang Melayu. Ada orang Melayu ngomong begitu? Ada. Bule juga ada yang ngomong begitu. Karena setan ini bisa ngambil tubuh siapa aja. Hari gini khusyuk, nggak mungkin. Yang ngomong begitu udah kesurupan setan itu. Hari gini amanah adil, nggak mungkin, nggak makan. Pak Camat nanti gak bisa beli mobil. Ada yang ngomong begitu Pak? Itu setan yang ngomong. Tapi bertubuh manusia. Karena was-was itu minal jinnati wan. Tuh kajian tasawuf, bahwa was-was bisikan itu tidak hanya dari jin, tapi juga dari manusia. Karena ada syayatinul jinni wal insi, setan jin dan manusia.
Setan, jin dan manusia tidak dibahas dalam fikih, dibahasnya dalam tasawuf. Udah ketemu setan belum hari ini? Saya udah ketemu, Pak. Ya. Orang ngajak jahat itu setan. Orang ngajak jahat itu setan. Orang nyebarin aib itu setan. Tapi bertubuh, ya silakanlah tersinggung ya. Karena yang tersinggung itu pasti barangkali itu Bapak Ibu. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Warga, masyarakat, umat di belakang Padang ini. Padang dalam bahasa Melayu lama itu berarti terang. Di belakang Padang semoga terang benderang di dalam jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinnya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صلاة جبريل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.